Awal cerita, pernikahan antara Bima atau Werkudara dan Dewi Arimbi berjalan bahagia. Mereka hidup menanti kelahiran buah hati. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Dewi Arimbi melahirkan bayi lelaki. Anak itu kelak yang akan meneruskan tahta di kerajaan Pringgodani. Bhimasena atau Werkudara sebagai bapaknya juga menyambut gembira atas kelahiran putranya itu. Keluarga besar Pandawa pun hadir di Pringgodani, ikut merasakan kebahagiaan. Tidak ketinggalan para punakawan pun ikut hadir. Semar Badranaya, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka datang penuh rasa sukacita, termasuk Batara Kresna. Namun ada satu hal yang membuat mereka cemas dan bingung. Tali ari-ari anak itu belum bisa putus. Padahal semua senjata yang ada sudah dicoba. Namun hasilnya nihil. Bima sebagai bapaknya menjadi gusar. Anak yang diberi nama Jabang Tetuka itu belum putus tali ari-arinya. Ia lalu memotong dengan kuku panjangnya, yaitu kuku Pancanaka. Tapi tidak membuahkan hasil. Maka Bima pun lalu minta tolong Arjuna untuk memotong tali ari-ari itu. Semua orang tahu kalau Arjuna punya banyak pusaka sakti. Arjuna memotong tali ari-ari dengan keris Kalanada, tetapi gagal. Selanjutnya, Arjuna menggunakan dua senjata pusaka andalannya, yakni panah Sarotama. Namun ia kembali gagal. Akhirnya Arjuna minta pertolongan Batara Kresna. Raja Dwarawati itu lalu menggunakan senjata andalannya, yakni Cakra Udaksana. Hasilnya masih gagal. Di tengah kepanikan itu tiba-tiba muncul Begawan Abhyasa, kakek para Pandawa. Begawan Abhyasa bilang kalau tali ari-ari bayi itu hanya bisa dipotong dengan senjata milik Batara Guru. Akhirnya Begawan Abhyasa menyuruh Arjuna untuk pergi ke Kahyangan dan mencari senjata itu. Sementara itu di Kahyangan justru sedang terjadi gonjang-ganjing karena kedatangan si raksasa seram yang bernama Kala Pracona ngamuk. Prajurit Kahyangan yang dipimpin Dewa Indra kewalahan menghadapi musuh yang sangat sakti itu. Di tengah kepanikan itu Batara Guru lalu melihat pusaka kaca Trenggana, yaitu kaca ajaib, dan diperoleh keterangan yang bisa mengalahkan Kala Pracona hanya Jabang Tetuka. Batara Guru lalu menyuruh Batara Narada untuk menyerahkan senjata, yaitu panah bernama Kunta Wijayandanu kepada Arjuna, agar dengan pusaka itu tali ari-ari Jabang Tetuka bisa diputus. Pada saat itu Aradea Karna sedang bertapa di tepi Kali Gangga. Karena wajah Aradea Karna mirip Arjuna, maka Batara Narada lalu menyerahkan pusaka itu kepada Karna. Begitu mendapat senjata pusaka, Karna lalu lari cepat meninggalkan Batara Narada. Tidak lama kemudian Arjuna tiba di tempat itu diiringi para punakawan. Batara Narada menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Maka ia lalu menyuruh Arjuna untuk mengejar Karna. Arjuna berhasil menyusul Karna. Namun Karna tidak mau menyerahkan senjata itu. Terjadi pertempuran. Arjuna akhirnya bisa memegang sarung senjata tersebut. Di sisi lain Karna bisa memperoleh gagang panah Kunta Wijayandanu. Dengan senjata itulah tali ari-ari Jabang Tetuka bisa diputus. Bersama para punakawan, Arjuna membawa Jabang Tetuka ke Kahyangan. Tiba di gerbang Selapa Tangkep, Arjuna meletakkan bayi Jabang Tetuka di tengah gerbang. Melihat hal itu, si raksasa Kala Pracona tertawa mengejek para dewa karena menyuruh bayi untuk melawan dirinya. Maka bayi itu diangkat di dekat wajahnya. Tidak diduga, bayi itu berhasil mencolok mata Kala Pracona sampai berdarah. Kala Pracona marah. Jabang Tetuka dilempar dan meninggal seketika. Melihat hal itu para dewa cemas. Mereka takut Bima Werkudara si ayah Jabang Tetuka marah dan ngamuk di Kahyangan. Namun Semar Badranaya berbisik kepada Batara Guru agar Jabang Tetuka dimasukkan ke kawah Candra di Muka, yaitu gunung berapi yang menyala terang. Benar juga, bukannya mati, Jabang Tetuka malah hidup kembali. Para dewa lalu melempar berbagai macam senjata ke kawah Candra di Muka. Semua senjata itu lebur masuk ke dalam tubuh Jabang Tetuka. Bahkan bayi Jabang Tetuka menjadi dewasa dalam waktu singkat. Dia lalu mendapat julukan manusia otot kawat balong wesi. Otot dari kawat, tulang dari besi. Para dewa pun ramai-ramai memberi nama baru kepada Jabang Tetuka. Banyak nama yang mereka sarankan, seperti Krincing Wesi, Kaca Negara, Arimbi Suta, Bima Putra, hingga Gatot Kaca. Gatot Kaca kemudian diminta para dewa untuk melawan si raksasa Kala Pracona. Setelah berhasil merobek mulut Kala Pracona, raksasa itu akhirnya meninggal. Bumi Kahyangan tempat tinggal para dewa pun kembali damai.